Bagaimana sakitnya kehancuran, aku akan pastikan apa yang menjadi kesaksianku akan memberatkan kamu, Dara. Biar kita sama-sama hancur. Ya ampun, kenapa hidup gue jadi kayak gini sekarang? Cuma pengen ngopi. Sekarang cuma bisa di warung kopi kayak gini. Warung kopi murahan. Padahal dulu gue selalu minum kopi dari biji yang terbaik. Tapi sekarang gue harus kayak gini. Bang, ini kopinya. Makasih ya. Ini kopi apa yang gue bakal minum? Dari warnanya aja hitam banget. Kopi apaan ini ya? Bang, kopi satu. Ya. Lo gimana sih Jalan? Gue lagi ngopi nih, gue ajar lo. Lu udah ada sama gua. Oke. Enggak bang, saya yang salah. Tadi saya ngalangin jalan abang mau duduk sini. Ya silakan bang, silakan. Maaf bang ya, saya ngalangin bang ya. Abang nggak salah saya kok yang salah. Misi bang ya. Misi bang. Ya lo. Kantor polisi. Ada apa ya, Pak? Saya dipanggil sebagai saksi. Oh, iya, oke, Pak. Saya nanti ke sana. Makasih. Kok polisi bisa tahu ya? Gue ngirim video itu. Kan gue ngirimnya anonim. Ini nggak salah lagi. Pasti Dara udah nyebut nama gue. Kurang ajar, Dara. Tapi, gue nggak perlu khawatir. Gue akan dipanggil cuma jadi saksi. Yang penting, Dara sudah ditahan sekarang. Waduh, seru. Berhenti! Sudah, cukup! Lari mereka! Stop, hentikan. Jangan. Hentikan. Bu, dia duluan yang mulai, Bu. Kamu yang duluan ya? Kamu duluan. Hentikan. Kalian mau dibawa ke ruang isolasi. Sepertinya mereka harus dipisahkan. Iya, Bu. Ayo ikut. Kamu diam di sini. Baik. Kenapa mereka belum pulang juga ya? Nggak tahu, Pak. Akhirnya kalian pulang juga. Nisa? Kamu kenapa, Nisa? Mata kamu sembab kayak gitu, kamu habis nangis. Devan? Kalian tuh pulangnya lama banget sih. Dari tadi papa teleponin nggak diangkat-angkat. Maaf ya, Pak. Aku sama Nisa tadi ke kantor polisi. Dara ditangkap. Apa? Dara ditangkap polisi? Iya, dia dituduh sebagai penyebab kematian Pak Fuad. Jadi Dara membunuh Pak Fuad? Enggak. Ibu nggak sengaja, itu kecelakaan. Ibu nggak mungkin bunuh Bapak Fuad.
Nisa udah mau panggil Dara dengan sebutan ibu. Itu artinya Nisa udah bisa maafin Dara. Nisa, kamu tenang dulu ya. Biar nanti semuanya diurus sama pengacara. Ya. Nisa, mendingan sekarang kamu istirahat. Udah malam ya. Nisa, sayang, Mama boleh masuk ya? Ya masuk, Ma. Nis, sini. Sabar ya sayang ya. Ini kan cuma ujian. Kadang Tuhan ngasih kita jalan yang sulit sebelum kita benar-benar ngerti maksudnya. Padahal tuh Nisa baru mulai bisa maafin ibu. Baru mulai bisa nerima ibu lagi. Tapi malah Nisa sama ibu kepisah lagi. Kenapa sih, Ma? Kenapa pas Nisa baru aja bisa nerima ibu? Ibu harus ketangkap. Nisa, Mama tahu ini berat banget buat kamu, sayang. Tapi kan Nisa udah bertahan sekuat mungkin. Itu yang bikin Mama bangga sama kamu. Dan mungkin ini belum akhir cerita kalian. Kalian masih disuruh sabar sedikit lagi. Ya. Saya bingung banget, Ma. Kenapa sih Papa Miko tega banget? Tega gimana, Nis? Ternyata ibu gak pernah ngaku kalau dia ibu kandung Nisa. Karena diancam sama Papa Miko. Diancam gimana, Nis? Papa Miko punya bukti video kematian Bapak Fuad. Dan Papa manfaatin itu buat tekan ibu. Keterlaluan banget, Miko. Keputusan aku udah benar untuk cerai dengan Miko. Gini ya, Nisa dengerin Mama. Nisa nggak sendirian. Ada Mama di sini. Jadi, kita bakal hadapin semuanya bareng-bareng ya. Ya, sayang. Iya sayang. Iya, aku jujur aja sebenarnya ragu banget ceritain ini sama kamu. Karena aku takutnya kamu nanti malah jadi makin stres. Tapi ya di lain sisi aku juga ngerasa bersalah kalau aku nggak ceritain sama kamu. Soalnya ini kan kejadian besar ya. Dan ya kamu berhak tahu. Makasih ya sayang, kamu teh udah mau terus terang sama aku. Aku emang sedih banget dengerinnya. Tapi seburuk-buruknya hubungan Teteh sama Bapak Fuad selama ini, aku rasa gak mungkin Teh Dara ngelakuin semua itu. Apa mungkin Teh Dara punya motif buat bunuh Bapak? Tapi tadi Dara bilang bahwa ini kecelakaan. Dia sama sekali nggak ada niat untuk bunuh Pak Fuad. Jadi ini semua benar-benar terjadi karena nggak sengaja sayang. Kalau memang Teh Dara nggak sengaja ngelakuin semua itu, semoga aja Teh Dara cepet bebas. Amin. Sayang, aku mohon banget ya sama kamu. Tolong bantu Teh Dara buat dapet keadilan. Sayang, kamu gak minta pun aku pasti akan bantu kakak kamu. Kan udah kewajiban aku. Tapi kamu juga janji sama aku ya. Kamu jangan terlalu pikirin ini. Aku gak mau kamu sampai stres. Pokoknya kamu tenang aja. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk bantu Dara.
Aku percaya sama kamu, sayang. Love you. Ayo masuk. Mbak. Maaf. Boleh saya pinjam mukenanya? Boleh, silakan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Rabbi. Aku tahu aku banyak salah. Aku bukan perempuan baik. Aku pernah meninggalkan anak kandungku dari darah dagingku sendiri. Dan aku pernah menjadi simpanan laki-laki yang sudah beristri. Aku bahkan tanpa sengaja mengambil nyawa bapakku sendiri. Ya Allah. Ampuni aku, ya Allah. Aku udah capek hidup seperti ini. Aku mohon ampunanmu, ya Allah, ya Rabbi. Kalau ini jalan buat aku bisa menembus semua kesalahanku, aku ikhlas. Aku ikhlas. Tapi tolong jaga Nisa anakku. Selalu lindungilah dia, ya Allah. Ya Allah. Tolong lindungi ibu. Beri dia kekuatan buat lewatin ini semua. Aku udah maafin ibu, ya Allah. Aku udah nerima Dara sebagai ibu aku. Aku cuma pengen dia bebas, bisa pulang lagi. Aku pengen kita bisa bareng lagi kayak dulu. Walaupun cuma sebentar. Tolong, ya Allah. Jangan pisahin aku sama ibu aku lagi. Ya Allah, ya Rabbi, beri aku jalan keluar, ya Allah. Aku gak kuat kalau aku harus tinggalin Nisa lagi. Aku ingin menebus semua salahku ke dia. Aku ingin jadi ibu yang pantas. Aku ingin menjadi ibu yang terbaik untuk anakku, Nisa. Kabulkanlah semua doaku, ya Allah, ya Rabbi. Amin. Amin, ya Rabbal Alamin. Ini kesempatan gue
untuk balas dendam sama Dara. Dara nggak bisa lolos gitu aja dari semua ini. Ini semua bukan hanya kesalahan gue, tapi juga kamu, Dara. Kita ini berdosa sama-sama. Kamu itu jangan so suci. Kamu harus ngerasain bagaimana sakitnya kehancuran. Aku akan pastikan apa yang menjadi kesaksianku akan memberatkan kamu, Dara. Biar kita sama-sama hancur. Baik Pak Miko, Bapak bisa ceritakan kembali secara detail bagaimana kejadiannya pada saat itu. Baik, Pak. Jadi, saya dan Dara pernah punya hubungan dulu. Dara itu mantan pacar saya. Tapi tiba-tiba pada saat itu, Dara mengirimkan foto pribadi kami berdua ke keluarga saya, yang mengakibatkan saya dan Dara bertengkar hebat. Ya, memang kami bertengkar pada saat itu. Lalu saya pergi meninggalkan dia. Ketika saya pergi, saya teringat kunci mobil saya tertinggal di tempat itu. Dan akhirnya saya kembali ke tempat itu, Pak. Dan saat Bapak kembali? Itu, Pak. Saat saya kembali ke tempat itu, saya kaget banget. Karena saya melihat Dara dan bapaknya bertengkar sangat hebat. Mereka saling teriak-teriak, saling mengancam. Sampai pada akhirnya saya melihat bapaknya itu tewas. Dan akhir terjatuh dari tangga. Sangat mengenaskan. Jadi saya itu tidak heran kalau Dara itu sampai tega membunuh bapak sambungnya sendiri. Maksud Anda? Gini, Pak. Dara itu dulu sering cerita sama saya kalau dia tidak akur dengan bapaknya. Dara cerita sama saya kalau mereka sering bertengkar hebat, sering bermasalah. Ya, jadi memang saya tidak kaget ketika Dara itu membunuh bapaknya. Dara orangnya seperti apa di mata Anda? Di mata saya, Dara itu orang yang sangat egois. Orang yang sangat temperamen. Dara itu tidak bisa mengendalikan emosinya. Saya pun jujur, selama saya punya hubungan dengan Dara, saya banyak tekanan batin oleh Dara. Itu menurut saya. Ya. Permisi Pak, Iya. saya mau jenguk Dara Mahira. Oke. Ada tanda pengenalnya? Nih ya Pak. Tunggu sebentar ya. Oke. Silakan. Saya harap Dara bisa dihukum seberat-beratnya, Pak. Pak Miko, ngapain dia di sini? Kalau perlu, penjarakan Dara seumur hidup, Pak. Pak, saya takut kalau Dara tidak dihukum seberat-beratnya dan Dara bebas, Dara pasti akan balas dendam sama saya, Pak. Saya takut, Pak, karena saya memberikan saksi ini. Tenang Pak, kami lakukan semua ini sesuai prosedur dan bukti-bukti yang kami temukan. Baik, Pak. Saya hanya berharap itu aja karena saya takut kalau sampai Dara bebas, saya akan dihabisi sama Dara. Karena itu orang jahat, Pak. Dia pantas dihukum seberat-beratnya, Pak. Ya, Pak. Baik Pak, kalau begitu saya permisi ya. Ya, saya juga. Terima kasih.
Miko benar-benar keterlaluan. Pak Miko! Pak Miko tuh nggak punya hati ya? Bapak membuat kesaksian palsu untuk menjatuhkan Ibu Dara. Bapak pikir saya nggak tahu kalau Bapak mengancam Bu Dara dengan video kematian Bapak Fuad. Bapak juga terlibat kan dalam kematian. Diam kamu, Reno. Kamu nggak usah ikut campur urusan pribadi saya. Kamu tuh cuma anak kemarin sore, anak ingusan. Kamu tidak tahu apa-apa, Reno. Diam. Saya berhak untuk membela Bu Dara karena saya mencintainya. Hentikan! Yes! Dia duluan yang pukul saya. Hentikan! Dia pantas untuk dipukul, Pak. Hentikan! Ini kantor polisi. Paham kalian? Saudari Dara, ada yang ingin menjenguk. Siapa, Bu? Mari ikut kami. Silakan, Bu. Waktunya hanya sebentar. Kamu kok luka? Kenapa? Ada yang nyakitin kamu? Ini nggak apa-apa. Aku habis berantem sama Jenny. Karena aku satu sel sama Jenny. Jujur aku masih kaget dengan kenyataan ini. Aku baru sadar kalau ternyata Pak Wildan itu ayah kamu. Dan Jenny adik kamu. Aku juga minta maaf kalau kejadian kemarin aku nggak sempat tangkap Pak Wildan. Karena kejadiannya begitu cepat. Aku nggak emang. Ya, nggak apa-apa. Makasih kamu udah lakuin yang terbaik buat aku. Kamu nggak harus selalu bilang makasih, Dara. Ini sudah menjadi tugas aku. Kamu kenapa? Kamu luka juga? Hah? Aku tadi berantem sama Miko. Dia buat kesaksian palsu untuk memberatkan kamu dan aku nggak terima. Ya ampun. Tapi ini kan lagi di kantor polisi. Ya terus mau gimana? Aku udah kesel. Aku nggak kuat nahannya. Aku langsung pukul aja. Ternyata segitu perhatiannya Reno sama aku. Dia rela belain aku sampai berantem di kantor polisi. Semuanya dia lakukan